Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi birril walidain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang mulia, hadirin yang berbahagia. Jikalau kita ingin berbicara mengenai seorang ibu, maka kita tidak bisa mengenyampingkan perjuangan seorang ayah. Maka dari itu, terdapat sebuah ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, alaika bibirril walidaini kilaihima. Hendaklah kamu berbakti kepada orang tuamu. Wa birri dawil kurba, berbuat baik kepada kerabat dekat. Wa birril abaid, berbuat baik pada kerabat jauh. Lebih jelas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Apa kata Rasul? Ridhonya Allah itu tergantung bagaimana ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung bagaimana murkanya orang tua. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan ungkapan Sayyidina Ali dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasannya sikap mematuhi, menghargai, menyayangi, dan merawat orang tua merupakan suatu hal yang wajib kita lakukan sebagai bakti seorang anak. Bukankah sejarah mencatat bahwa banyak para sahabat yang dimuliakan oleh Allah karena kepatuhan dan ketaatannya kepada orang tua? Dan banyak orang-orang yang dilaknat oleh Allah, bahkan tersiksa hidupnya lantaran tidak patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Lantas bagaimana sikap seorang anak kepada orang tuanya saat ini? Hadirin, alhamdulillah, saat ini masih banyak anak-anak yang peduli pada orang tuanya. Masih banyak remaja-remaja yang taat dan patuh pada orang tuanya. Masih banyak pemuda dan pemudi yang mau merawat kedua orang tuanya ketika lansia. Namun di sisi lain, miris rasanya ketika kita melihat seorang anak yang sudah tidak mau mendengarkan perkataan orang tua, bersikap acuh ketika disuruh, melawan ketika disuruh membaca Al-Quran, lari ketika disuruh mengaji, minggat ketika disuruh mengerjakan sholat, suka marah dan membantah ketika diperintah, bahkan suka mencaci dan memaki ketika dinasihati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jikalau seperti ini, maka pantas apabila orang tua merasa tersakiti hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jikalau orang tua sudah merasa tersakiti hatinya, yang disebabkan karena sikap ataupun perkataan seorang anak, maka telah banyak kita temukan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan siksaan terhadap orang-orang yang durhaka pada orang tuanya. Mulai dari seorang anak yang hancur masa depan, rusak kehidupan, ambruk usahanya, sampai terlontar ucapan kutukan demi kutukan pada dirinya, bahkan sulit dalam melewati proses sakaratul mautnya. Inilah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk dapat taat dan berbakti kepada orang tua sebagai tanda syukur kita kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi
hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan telah kami perintahkan kepadamu untuk berbakti kepada ibu bapakmu, ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihmu selama 2 tahun, dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kepadakulah tempat kembali. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran dan tafsirnya, Keluaran Departemen Agama edisi yang telah disempurnakan, Jilid 7 halaman 550 menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan mewujudkan segala keinginannya. Pernahkah terpikir di dalam benak kita, ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita, kemanapun kita selalu dibawa, ke pasar kita dibawa, ke warung kita dibawa, ke dapur kita dibawa, ketika memasak kita dibawa, ketika mencuci kita dibawa, ke kamar mandi pun kita dibawa, tak kenal mengeluh dan susah dan letih. Bahkan ketika menahan rasa sakit melahirkan, yang nyawanya pun menjadi taruhannya, tak lagi dihiraukan oleh Allah Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula peran seorang ayah, yang mana beliau bekerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hanya untuk menafkahi keluarganya dan demi kesehatan buah hati, permata jiwa, belahan jantung, yakni anak-anaknya. Lantas bagaimana cara seorang anak dapat menghargai perjuangan dan pengorbanan orang tuanya? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita melalui firman-Nya di dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu berbakti kepada orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika seseorang di antara keduanya ataupun kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sesekali kamu mengatakan kepada mereka dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang mulia. Hadirin yang berbahagia, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya berbakti pada orang tua merupakan suatu hal yang wajib kita lakukan, dan upaya seorang anak untuk dapat menghargai perjuangan dan pengorbanan orang tuanya dapat dilakukan dengan cara: 1. Seorang anak tidak boleh melontarkan perkataan kotor dan kasar meskipun hanya berkata kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, seorang anak tidak boleh membentak dan menghardik kedua orang tuanya. Yang ketiga, hendaknya seorang anak mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepada kedua orang tuanya. Semoga kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya Muhammad Miftahul Rizki dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.